Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Halo, ketemu lagi di podcast Selesai. Dan walaupun gak ada Koci, gue sama Hanif tetap berkomitmen untuk menghadirkan konten-konten menarik untuk podcast Selesai. Dan kali ini spesial sekali. Ini adalah bisa dibilang untuk konten sepak bola. Mereka ada satu anak-anak muda yang mungkin merajai konten di dalam media sosial, di TikTok maupun juga di Instagram. Dan sekarang mereka sudah juga mulai merambah ke YouTube. Kita sambut saja langsung, ada Grombol. Nah, let's go. Wow. Nyebutnya tuh Grombol apa Grombol sih? Gerombol aja. Jadi Grombol ya? Gerombol. Soalnya kan L-nya orang dua, kalau orang L-nya Indonesia dua. kan pasti bacanya Grombol dong. Iya. Mereka gak Iya. paham konsep bol itu dari bola itu Bola, kan. iya. Jadi Karena kan Grombol itu kan mungkin kayak gerombolan gitu juga iya, maksudnya itu gerombolan. Saya kita kan nggak satu orang, Iya. kita grup banyak orangnya. Jadi gerombolan doan bola dah. Oh. Gitu kurang lebih. Ini dari tahun berapa sih sebenarnya kalau si Grombol ini atau Grombol ini? Gerombol. Aneh gue nyebut. Iya, Enakan Grombol kayaknya. Iya. Gerombol. Grombol ini tahun berapa? Siapa pertama kali? Awalnya bukan gerombol namanya, Oh, gua bukan? pertamanya. Oke. Pertama gua inisiasinya awalnya idenya waktu Piala Dunia 2022. Oke. Jadi, 2022. Keluarga gue tuh gede, keluarga gue gede. Waktu itu pasti Doli masih di UK. Lo sama Doli satu keluarga? Dia ada gue. Oh lo adeknya? Gue pikir Doli saudara. ada. Oh, Beda. gak mirip dong sama dia. Iya. Beda. Beda, dia mirip bokap, gue mirip Iya. nyokap. Oke. Beda. Nah, pas Piala Dunia 2022, keluarga gue tiba-tiba ngumpul. Setiap hampir semua big match apa ya? Hampir semua big match lah. Mungkin ada 10 kali kita nobar tuh, keluarga besar, ngerti nggak? Oke. Iya. Setiap abis nobar, debat sampai subuh. Nah, disitulah gue mikir, ini gini-gini bisa jadi produk sebenarnya, produk yang bisa dinikmatin gitu. Betul. Disitulah gue bikin akhirnya iseng. Heeh. Udah deh. Terus kebetulan waktu itu kan gue ada usaha setelah waktu nih. Kalau tuh Kopi kafe di bawah gue tuh ya. alhamdulillah waktu momen itu 2022 akhir tuh lagi rame-rame banget. Gue habis kena FYP lah sama salah satu konten kreator. Oke. Si Jadi- kafenya. Iya, Oh, Nif. kafenya, Itu orang oke. ngantri tiap hari tuh Nif. Oke. Zaman era itu ya. Iya. Jadi gue day to day di kafe tuh gak ada yang gue kerjain. Oh. Akhirnya Gabut. Iya, ada salah satu anak marketing gue. Heeh. Udah, lo mau gue bikin akun bola. Oh. Gitu. Iya. Akhirnya gue bikin lah, tapi gue pikir gini, kalau gue mulai di YouTube gak ada yang nonton nih. Iya. Iya, Jadi benar, lo main benar. Gak tinggal ada yang Oh, nonton benar, nih kan. benar. Ya gue main di TikTok lah gitu. Iya. Sebenarnya awalnya begitu kurang lebih. Oke. Tapi lu basicnya apa? Maksudnya lu dulunya sekolah apa? Apa lu dari komunikasi? Lu emang dulunya belajar digital atau apa? Marketing atau Gak apa? ada, gue anak marketing biasa. Marketing biasa. Berarti Bokap lu- udah kerja? Ngulik nih, berarti ngulik TikTok gitu loh. Ngulik Awal-awalnya. aja, ngulik Oh. sendiri. Learning by doing aja, jalanin Oke. gitu. Tapi emang lu main TikTok? Secara pribadinya enggak? Enggak. Jadi emang bikin konten Enggak. bola khusus di TikTok itu emang di TikTok itu bukan lu konten Nah pribadi. karena memang ya gue blessing yang gue rasain ya, gue tuh dikelilingin sama Gen Z. Woi. Jadi gue Tapi dapet emang insight lu bukan banyak. Gen Z? Enggak mau umur berapa? Tebak. Oke, lahiran 29 lah, 28 Lahiran 29. Enggak, 94, bukan. 2000. Bukan. Anjir, berapa? Iya 29 itu. 29 Benar berapa? 29. Gue 91. Oh, enggak jauh. 91 gua. Gue pikir lu Gen Z emang. Iya. Adil lu berapa sih? Dodi Dia berapa? 2000. Gue di 2000 ya. Oh, enggak. Ya dia berarti Gen Z. Gue Gen Gen Z. Z. Oh, cukup jauh ya jaraknya Lu ya. seumuran bini Jauh. gue Lu anjir. berapa Iya, gue tahu. Yudam satu alma mater sama berapa Oh, saudara iya. lu Rambut. sama ini? Gue berempat. Gue paling tua, dia paling kecil. Oh, pantes umurnya agak jauh ya. Oh, Oke, terus gitu. awalnya berasal dari Piala Dunia, ngumpul-ngumpul keluarga. Akhirnya lu Betul. mencetuskan namanya apa dan akhirnya menjadi Grombol tuh gimana? Akhirnya kenapa? Awalnya tuh namanya bogi-bogi. apa tuh? Namanya bola lagi. Nggak laku itu nggak pasti. laku. Bogi-bogi. Nggak keci. Bogi-bogi. Nggak. Cuma lama Enggak, tuh Ji. nih gini. Nora, Nih, gini. Pasti kalau bogi-bogi idenya dia. Ya. Kalau Grombol idenya Doli. Doli skena. Silakan Doli klarifikasi. Kalau Grombol dari Ole, soalnya gue belum masuk sebelum Oh, itu. lu bogi-bogi berarti. Cuman bogi-bogi kayak ada masalah sama ini juga hakinya juga. Ada ya. haki Oh, sebenarnya. udah ngecek haki juga tuh. Nah itu bukan Gen Z tuh kacamatanya tuh ya kan. Gue terawang dulu Ngecek akhirnya kan. haki, anjir. Ini ya anak-anak muda. Tapi gue pikir dia anak muda. Makanya gue pikir ketika dia udah punya kafe, terus Oh, dia udah bilang, punya anak gue dia. kayaknya gabut.
bikin apa ya? Bikin sesuatu yang bisa menghasilkan. Ini bukan genset Kalau gabut kan life work balance. Dia kalau ini pasti healing, dia ngabisin duit. Ya kayak Doli lah nih, healing dia. Agak malah nggak pernah, dia malah kerja mulu. Oh, di Dia mana kerja kerja mulu. dulu di luar negeri? Gue tinggal 6 tahun total di London, 3 tahun sekolah, Sekolah. 2 Jurusan tahun apa? Ambil apa di sana? manajemen sama IT. Oke. Double degree. Habis itu gue 2 tahun kerja di sana. Terus tahun terakhir gue Bentar, berarti lu BA-nya di sana, bachelor degree-nya lo di. gue bachelornya science. Oh, Ya, sama gue saya- bachelor S1 ya. S1-nya berarti di sana. S1. Oke. Habis itu tahun terakhir gue bangun suatu marketing agency di sana. Oh. Nah akhirnya pindah ke sini, akhirnya ngobrol-ngobrol mulai. Waktu itu posisinya Grombo mungkin di angka 30.000 followers di TikTok, masih kecil TikTok lah. ya, oke. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ada nih angle gue masuk dengan bisa bawa ilmu gue juga dari marketing dari sisi barat lah, Oke. yang landscape medianya agak beda, apalagi bola ya. Iya. Ya udah begitu deh ceritanya. Tapi lu pertama berarti belum sama dia. Sama Belum, siapa? Lu gua sama siapa sendiri. lu? Sama keluarga lu yang Gua- mana lagi lu bawa? Enggak Ini sebenarnya Sigma Mel. dia suka bantuin lah. Mirip anjing lu lihat itunya. Nah. Ya, Sigma Mel nih bagian dari keluarga juga nih. Gimana? Iya gue sepupu sih jatuhnya. Oh lu sepupu. Oh jadi lu yang ini yang berantem yang Bohong, debat itu sampai sepupu bohong, subuh-subuh nih. itu bagiannya lu ikutan juga. Nih, sepupu tuh bohong nih. Iya. Dia om gua. Anjing. Dia bohong ini. Ya kalau lu umur berapa? Lu paling tua yang kelihatan mukanya. Secara jenggot Ayo ya. Pai, jujur Pai. Enggak sih bilang. Gue mau oleh sama. Oh, sama. Beda 2 bulan gua sama dia. Oh, udah 2 bulan. Makanya dari Oke, kecil kita oke. bareng. Berarti lu yang dari awal ikutan juga atau lu juga gabungnya belakangan Jadi sama Gerombol? gua kalau day to day-nya dibantuin sama anak marketing gua yang gua bilang waktu itu. Oke. Ya. Nah, tapi talent yang salah satu talent yang juga suka bantuin kalau weekend datang apa tuh Papai. Jadi salah satu orang-orang yang pertama lah mukanya muncul lah gitu. Oke. Oh berarti awalnya lu emang dari awal udah munculin muka ya? Belum, bukan yang cuma konten-konten Enggak. narasi Dari video awal kita udah main Fox Pop. Personality based content. Iya, udah main games dari awal. Guest jersey, guest club Iya, udah Oke. kayak gitu dari awal. dari awal. doang. Nah ini kan berarti lu awalnya pasti mencoba-coba kan konten-konten apa yang kira-kira kena gitu kan. Tapi lu men-treatnya tuh dari awal TikTok doang atau Instagram juga dari awal? Sebenarnya sejujurnya emang aim kita dari awal. Iya, jadi TikTok sebenarnya kita tahu ujungnya kita bakal pindah ke long form. Cuman membangun suatu komunitas, apalagi di landscape media di Indonesia nggak gampang kan. Betul. Niatannya kita growth hacking dulu di TikTok, Iya, iya. bangun komunitas di sana, habis itu kita lempar, kita funnelin ke YouTube gitu. Ya, jadi sebenarnya kita menipu daya TikTok lah, kita numpang tenar di situ. Tapi Tapi- siapa yang jadi ini inisiator konten-kontennya? Kan misalnya kalau gue ngulik-ngulik nih kan gue Iya. ngobrol sama Andovi sama Iya. Andreas AA Show. Nah Iya. itu drivernya tuh si Andreas. Nah gue juga sempat nanya geng-gengnya Iben. Ada kakak atau adiknya Iben yang sebenarnya yang jadi Iben yang keponakannya Gita. Iya, Gita bukan Suwondo. Iben mah Iben mah. Iya itu keponakannya Gita Suwondo. Sambal bakar, sambal bakar dia, kan? dia ada kakak atau ininya yang sebenarnya jadi inisiator Strategi yang kontennya jadi lah. pabrik kontennya lah Iya, iya, gitu. iya. Nah, kalau di Grombol tuh yang Yang tim inisiasi kreatifnya siapa? kita Yang main bikin? ini yuk, Mungkin bikin ini yuk. bisa gitu. dibagi dua season kali ya. Hmm. Di tahun pertama tuh gua, Oke. tapi semenjak tahun kedua tuh Doli semua. Iya. Oke. Semua ide dia gitu. Jadi gue lebih pasif lah. Gue lebih banyak ke talent management, ke Operasional. day to day operasional. Gue sama Papai gitu. Oke. Nah, Kobe di tapi awalnya akhirnya yang membuat lo tahu gimana cara gua nge-treat TikTok karena kan awalnya tuh di TikTok sama Instagram tuh beda algoritmanya kan. Iya. Dan TikTok tuh menurut gua lebih cepat gulungannya ketika lo bisa kena algoritmanya. Lo Betul. akhirnya bisa tahu nih, gua akhirnya dapat nih kena Iya, algoritma karena- tuh di tahun berapa dan akhirnya apa yang lo rasain dari Gue di bulan konten apa? kedua aja, di bulan kedua ngonten aja waktu itu ya average viewersnya tuh udah di 60 ribuan, 60 Oke, ribuan lumayan. gitu. Dengan followers? Dengan followers lebih kecil 30 ribu. Ya 30.000 2 kali lipat gitu. udah oke lah. Ah. Oke. Terus di bulan apa ya? Mungkin di Juni 2023. Nah, itu di situ kita udah hit ratusan ribu. Sampai akhirnya di akhir 2023 kita decide udah 1M terus kan. Ya. Sering 1M lah gitu, 1M. Ya. Udahlah kita gas ke YouTube juga. Dan Ya. akhirnya ya lumayan ke bawah lah. Nah ini kan biasanya Masanya. kalau gue inget deh dari zaman Olimpiade yang mana di Jepang apa di mana, habis Piala Dunia itu ada orang-orang TikTok yang biasanya rajin untuk nge-reach konten-konten kreator yang Iya. rajin bikin konten. Lu pernah nggak di-reach sama TikTok? Pernah. Ya kan mereka ngebantu boosting juga kan ketika Iya, lo iya. emang rajin Kayak bikin konten waktu Euro kemarin, kan. kita dikontrak eksklusif tuh ngejalanin IP-nya TikTok. Ya benar. sebenarnya nggak bantu boosting sih, lebih ke kerjasama di IP Kerjasama tersebut aja sih. gitu. Soalnya kalau yang gue inget Mardel sama Afif itu waktu Piala Piala Dunia sih inget gue ya. Jadi memang mereka dikontak. Gue juga pernah dikontak kan. Jadi kalau kita bikin konten rajin
buat misalkan Iya, iya. bola gitu ya, dan juga Olimpiade gue seingat gue. Mereka juga akan membantu, bukan ngebantu boosting viewersnya, tapi Ngerti. menempatkan algoritma lo tuh lebih munculnya lebih cepat dieksplor orang. Kita Gitu. rugi Dikasih dong nggak offi- dapet. Enggak, sebenarnya di semua bisnis gitu ya, di saat ada klien yang anggapannya dia ngasih lo traffic, dia Betul, aktif, traffic. harusnya Iya, dirawat di-support kan gitu Iya, iya, kan. iya. Biasa dikasih officer gitu Betul, atau betul. AE lah ya. Iya. Gitu. Ya. Kita ada sebenarnya AE, cuma ya komunikasinya mungkin kurang intens gitu. Oke. Nah ini kalau si Papai, lo lebih banyak di apa? Kontribusinya lo sebagai emang talent di layar. Selain nanam jambang, Pai. Apa aja, Pai? Enggak, gue Coba. awalnya talent. Oke. Terus karena gue lumayan sering aktif, Hmm. sering muncul juga. Akhirnya kita pas ke long form, gue ikut di bagian produksi. Oke. Masuk akhirnya jadi produser juga di Gerombol. Ini produser gue cabut, digantiin akhirnya. Berarti awal-awal berapa orang sih? Gerombol? Kalau di kantor tuh 4 sampai 5 orang sekarang. Ya bisa dibagi dua kan, soal tim produksi Tim sama produksi tim sama yang talent. muncul di talent. Talentnya kan kita memang gimana ya? Kita kan dari awal sama Oleh juga pengen membangun wadah konten kreator dari TikTok kan. Oke. Jadi akhirnya kayak Ali Red Sistery Ya, ya, itu tuh ya. kita nggak kenal sebelumnya. Oke. Kita ketemu nggak sengaja dan ada HGP, ada beberapa orang juga. Gabung. Akhirnya gabung kita Kolaborasi jadi ya. mediumnya gitu. Oh, Jadi kita pada sama-sama wadah naik jadi lah. ngumpul di sini semua ya. Iya, sama-sama Karena gue naik bingung kok Gerombol nih banyak banget orangnya gitu ya. Jadinya Ya, gua ternyata gue baru tahu tuh belakangan kayak si siapa sih Egyptian King segala Iya. macam tuh emang apa kayak gabung kolaps Iya. gitu ya. Hmm. Nah ini kan kalau ini Ole udah jelas pakai baju Chelsea. Lo sukanya apa Doli sama Papai? Gua Arsenal. Ya, Arsenal. kita agak. Oh, sama Ya gua. MU nih, lu Pai MU. Bau-baunya MU nih. MU ya. Gue agak toku jadi Juventus. Anjing, sama sama Hanif lah. Berarti suka curang Okay, dalam my kehidupan ya. friend. Oh ini berat. Suka curang dalam Nah kehidupan. memang Oke. si Papa itu dari kecil lebih suka bola duluan. Karena dia dari kecil main bola. Gue gak pernah main bola sebenarnya. Oh. Gue baru nonton bola tuh SMP. Oke. Jadi Dulunya apa? dia udah gila bola. Gue baru SMP. Kayak Chelsea. Waktu era Mourinho. Oh iya iya. Jadi iya. kerdusik kelihatan Belakang. banget. Cara kita. Belakangan ya suka tim kaya tiba-tiba kan Iya. yang beli-beli pemain aja kayak gitu. Nah ini kan gitu. gue dari backgroundnya udah kelihatan kalian tuh orang berada gitu ya. Maksud gue bukan memang dari awal merintis karir sebagai memang menjadi pandit terus juga pengen cari duit dari sini. Tapi goals kalian bikin Gerombol ini apa sih sebenarnya? Emang hanya untuk menyalurkan passion kalian atau emang nantinya memang mau dibisnisin benar-benar secara besar gitu Iya. untuk rame-rame? Kalau gue awalnya gue itu resah sama ke konten. Gue suka banget konsumsi konten bola. Oke. Karena gue suka banget bola kan. Hmm. Tapi yang lokal itu pertama gue resah. Hmm. Karena banyak banget channelnya, banyak kontennya, tapi isinya kebanyakan sama. Iya. oke. Kayak kalau lihat Panji aja di berapa layar Panji, gitu kan? Iya, Koci maksudnya di berapa layar gitu. Ini kita Jebret fair-fairan media. aja, iya kan? Iya, iya. Dan pasti as a human being, ya lu satu hari tapping ya pasti isinya kurang lebih kan sama, Betul, ngerti nggak? betul. Jadi gue tuh suka banget nyari yang fresh dan nggak ada gitu. Kedua, gue akhirnya konsumsi konten-konten yang dari UK. Di UK itu kan, waduh, kreatifnya banyak top lah. banget. Iya. Nah itu sebenarnya yang nge-trigger gue. Awalnya based on passion. Tapi karena sekarang udah kebanyakan duit yang keluar ya udah nggak boleh passion gitu. Ya berarti lo kan di awal udah sampai niat itu dari lo awal bikin konten langsung tuh di awal pakai studio segala macam dari awal udah niat. Sebelumnya awalnya nggak ada niatan Nggak for ada. bisnis sih. Cuman ya Oleh mungkin jalanin kurang lebih 6 bulan 7 bulan di TikTok. Akhirnya gue balik dari London Iya. dan kita sama-sama ada konsensus bahwa ada angle menarik nih untuk diseriusin secara bisnis ya digital media gitu. Sebagai salah satu instansi bola yang ngasih warna baru di Indonesia, yang modern, yang kreatif, ya kan, nggak review dan lain beda gitu. Iya. Ya udah kita seriusin gitu. Iya. Seriusin. Cuman masih banyak belajar sama bapak-bapak di sini. Ya kalau karena udah deket sama Hanif gimana mau udah nggak mungkin passion pasti Udah nggak bisnis. bisa. Udah pasti bisa sih. Tapi ini lu apa sih yang mendrive lo dari sisi individu gitu ya? Kenapa lo ini gini? Maksudnya kan bola itu kan bukan topik yang gampang gitu buat di ride on. Kalau misalnya lu mau serius, pasti lu dikardus-kardusin. Yeah. Atau kalau lu bukan siapa-siapa, gue ngerasain dulu karena Iya. zaman dulu kan gue beda banget sebelum gue kerja di City sama sesudah gue kerja di City. Iya. Sesudah gue kerja di City gue punya kredensial gue bikin sesuatu. Iya. Tapi sebelum gue kerja di City, gue ngerasain kayak zaman pertama kali gue dulu yang beli programnya Panji tuh rights-nya gue. Yang ESPN FC itu gue yang nego. Sama yang punya rights-nya, sama ESPN-nya. Gue yang ngedetailin semuanya karena gue percaya sama konsep talk show sepak bola gitu.
akhirnya jadi programnya Panji karena Panji dulu di divisi Produser newsnya dulu. news dan Oke. sport lah intinya gitu. Dan dikembangin sama Panji jadi program yang bagus banget. Nah, pada saat itu mau jadi show, kan dia nyari pandit tuh. Betul. Eksekutif produser dia. Iya. Nah, itu tuh gue pengen menawarkan diri karena gue paham bola Ya. gitu. Mungkin gue ngerasa gue lebih paham dari Panji misalnya gitu ya, Ya. dalam artian ya karena gue baca, gue ngikutin. Tapi gue gak punya kredensial nih, Le. Gitu, siapa sih lu gitu. Ya, ya. Nah, beda sama Justin yang mungkin dia punya YouTube channel. Ya. Pangeran Siaan dulu dia bikin blog. Pertama blog tuh, belum vlog tuh. Jurnalis lah. Jurnalis dia nulis di Kalau 442. coach kan dari emang pandit awalnya kan apa di TV One dulu guys Iya. gua dia pulang-pulang bikin futsal terus dia juga punya Iya. sertifikat itu kan VB. Iya. Jadi memang dia memakai jalur yang mainstream lah. Ibaratnya Iya. kayak gua gitu kan jalur yang dari mainstream dari Betul. TV atau jurnalis kan. Kalau kalian kan bukan yang jalur mainstream Nah, menurut gua nih. Ya, Jadi apa sih yang menurut gua ini it's a relatively hard. Kayak banyak lah mungkin yang mencoba buat kalaupun ya kayak rumahnya kita awal-awal di DPI gitu kan. Iya. Gua pun kan masuk DPI juga awal-awal kan karena dikasih kesempatan sama Valen. Ya. Ya. Gua mau casting di telepon sama direkturnya RCTI. Lo coba dong casting jadi host Premier League pada saat itu. RCTI mau jadi official broadcaster. Gue udah lama nggak di depan layar, jadi gue minta tolong sama Valen, gue telepon Len, boleh nggak gue nge-host di DPI? Wah dimakan lu katanya gitu, jangan jadi host katanya, Justin jadi Obinder pandit kali ya. aja. Hari pertama gue nyobain itu hostnya si anjing nih, panditnya Justin mau buat, jadi lu bayangin gue di tengah-tengah. Nah itu kan langsung gue di kardus. Nah tapi itu harus bisa beradaptasi dan mungkin yang komen soal Hanif kardus tuh banyak banget, Pastilah. banyak banget. Nah berarti itu kan susah nih. Ya. Kalau misalnya lo mau serius gitu, kalau mau apa, lo harus punya credential. Kenapa lo mau gitu? Apa yang ngedrive kalian buat bisa masuk ke situ gitu? Apa sih motivasi lo? Apakah ada sesuatu yang membuat lo jadi gitu? Yang pertama ya. Justin kardus nih gitu. Yang Gue pertama- harus gitu. yang misalnya. pertama nih, Fe. Ya. Ignorance is a bliss. Gue nggak tahu soal itu. Oke. Awalnya. Oke. Karena ketidaktahuan, tidak ada konsiderasi kan. Gue nggak banyak overthinking. Tapi banyak yang Mungkin karena lu kardus-kardusin lo. main sama teman-teman yang lain kan, lu waktu itu jadi mikir kan katanya. Enggak, tapi maksud gue gini. Sebelum gue main sama mereka pun, Artinya gue nggak tahu kalau gue butuh semacam validasi atau kredensial untuk memulai. kayak misalnya gini, di zaman gue nih, kita potong lagi deh, sorry nih gue potong. Komentator bola deh, Ya. yang di TV. Iya. Dulu itu semuanya pemret, Le. Ya. Yang di TV, Yusuf Ya, Kurniawan, Ya. Roni Pangemanan, Ya. Towel, Ya. Ya, minimal yang senior lah. senior, Wesley Huta Galung, sampai ke Wesley, semua yang ada Sabto Pandit, Haryo kan terakhir. Sabto, Ya. itu semuanya adalah pemret-pemret. Kalau lu Senior itu lah. yang gua baca di koran, bola, top Ya. score tiap hari dulu. Wah, Ya. anjing pemret semua nih. Iya. Dan mereka tuh punya sesuatu kayak misalnya dulu Bang Yuke itu yang pertama kali nego sama La Gazzetta atau Iya. media-media di Itali untuk dia punya Top score dulu korespondensi kerjasama, dia dapat berita eksklusif cepat ya. dan Ya, dia top score. akhirnya translate gitu ke Indonesia. Jadi top score jadi tiap hari gitu. Nah, ada kredensial itu Le gitu. Iya, iya, iya. Jadi Ngerti, dia ngerti. pantas ada di sana gitu. Ya, ya, ya. Ya pertama itu gue nggak tahu. Mungkin kalau gue tahu kayak lu gini, Nah, mungkin untuk memulai lebih berat. Oke. Itu Tapi kan ada itu kolom nomor satu komen tuh. lah. Maksudnya lu kan juga Iya. ngeliat konten kreator lainnya pasti ada kolom Nah. komennya kan pasti ada tuh ya. Lu tau lah netizen. Nah ini gue TikTok. bisa follow up Kardus nih gitu jawabannya kan. sebenarnya. Mulutnya Nomor kan dua, bangsat semua kan. iya nomor dua, positioning kita waktu kita ngonten atau ngomongin bola, kita benar-benar positioningnya seperti warung kopi. Ya kita nggak mau dibilang pandit Jadi- juga, kita menolak. Iya, iya, Iya kita Saya emang bukan. pertama kita bukan pandit dan melakukannya tidak seperti pandit. Dan menurut kita Gitu. ada ruang di industri bola media di Indonesia bahwa nggak harus pandit untuk menyajikan konten olahraga yang seru Iya. atau konten bola yang Nah, menarik berarti gitu. gimana di capture sama penontonnya biar lu nggak kelihatan kayak pandit gitu maksudnya dari lu, dari sisi Enggak, angle-nya. maksudnya kita jadi diri sendiri. Ah, Kayak misalnya gue lagi ngonten berempat. ah, Ya. Dari empat ada yang ngerti banget bola, ah, ah. ada yang enggak. Ah. Nah, gue nggak akan direct yang nggak ngerti bola untuk ngerti bola. Iya pasti. Oh, oke. Jadi positioningnya jadi diri ya sendiri aja. Ya kita anak tongkrongan yang suka bola dan Gitu kebetulan loh. suka Jadi konten juga. Ada yang kerjaannya cuma ngebanyol, ada yang ngasih daging dikit, Ada yang mengkardus banget. gitu. Jadi yang kita coba portray ya si tongkrongannya gitu. Tapi banyak lah maksud gue melihat sebenarnya ada tipikal-tipikal kayak kalian juga yang mencoba seperti itu, obrolan tongkrongan, obrolan kayak anak-anak kosan yang memang memosisikan sebagai fans bola, tapi itu pun mereka pasti akan dicap sebagai ini anak-anak bocah so tau gitu misalkan Iya, ya, dan iya. juga
ujung-ujungnya pasti mereka nggak dapet tuh. Nah, yang membedakan kalian dan mereka itu kan menurut gue adalah kalian bisa kena secara algoritma dan akhirnya kalian dipandang sebagai bahwa mereka content creator yang menyajikan hiburan nih. Terlepas dari konten yang mungkin ada yang berdiri sana ada yang enggak, tapi yang bedanya adalah lo bisa mendapatkan algoritma itu. Jadi menurut gue apa yang akhirnya lo bisa awalnya mendrive sebagai oke, gue udah jadi fix nih gue sebagai content creator. Ya lo gue nggak akan peduli orang ngecap gue sebagai gue bukan pandit, gue bukan lagi sebagai expert, tapi ya gue pengen menyajikan hiburan dan juga entertaining lah buat orang. Mungkin gini kali ya, mungkin rumusnya gini kali ya. Karena gua sama anggaplah gua ya. Di YouTube kan frontman-nya gua. Anggaplah gua sama Grombol kan tumbuhnya bareng. Waktu Grombol sepi, mungkin knowledge gua sepi. Oke. Iya kan? Tapi waktu Grombol mulai rame, by the time setiap hari gue riset, setiap hari gue ngembangin diri gue. Jadi waktu udah ada rame yang nonton dan yang ngejudge gue rame, gue udah nggak sepi, gue udah nggak bisa dibilang kardus. Tapi misalnya kalau waktu hari pertama gue ngonten gue ke DPI gitu ya, ya kena gue. Pasti. Gitu. Mungkin gue tumbuh bareng Grombolnya juga. Ya, dan kedua untuk jawab lo apa yang menurut yang pertanyaan lo tadi yang bedain kita sama konten kreator lain ya yang mencoba yang sama, aliran yang sama gitu, tanpa kredibilitas juga. Betul. Menurut gue kembali lagi di komposisi talent kita juga kebetulan memang ya lo tau lah kembali lagi semua ke talent kan di industri ini. Talent kita emang unik-uniknya parah banget gitu. Iya, itu emang kan pasti berarti karakter kan. Karakternya beda-beda dan banyak dan nonjol semua gitu kebetulan. Nah, ini karena gue juga sempat ditanyakan sama beberapa netizen mau gue waktu lagi live di TikTok ataupun live streaming gitu, gue selalu ditanya gimana sih bang cara menjadi pandit bola atau menjadi orang yang sportcaster lah. Gue bilang ya sekarang udah banyak caranya. Mau lo pakai jalur mainstream zaman dulu mainstream atau mau pakai jalur yang mainstreamnya sekarang. Menurut gue sekarang justru mainstreamnya berubah, bergeser. Yang kayak kalian ini menurut gue sekarang adalah jalur yang lebih mainstream karena semua orang bisa memulai dari rumah sendiri gitu dengan handphone dia bisa bikin konten sepak bola asal dia punya bahannya gitu kan. Tapi yang membedakan adalah ya itu tadi benar kata Doli, karakter. Lo nggak punya pandit banyak tapi nggak ada, mungkin yang kayak Jasin satu gitu, ada mungkin yang kayak siapa Binder yang tukang marah-marah satu, dan jadi itu yang membedakan. Jadi akhirnya gue bilang sama anak-anak netizen ini sekarang lo punya banyak cara untuk menjadi sportcaster, mau itu lewat jalur pandit, mau lewat jalur jurnalis, mau lewat jalur content creator, asal lu punya keunikan, lu punya karakter, ya lu bisa mendekati ke sana. Caranya gimana? Ya itu mungkin dengan caranya sekarang lu mendekatkan diri. Let's say kalau dulu kan orang main-main ke DPI, main-main ke box to box. Sekarang lu kan juga punya wadah Grombol yang kayak si Egyptian King sekarang main ke sana, collab ke sana. Akhirnya gue bilang lu dekatkan diri lah ke circle-circle yang model ini. Niscaya lu nanti akan bisa punya panggung. Kalau memang lo punya kekuatan, lo punya karakter, itu menurut lo kan ya akhirnya sekarang bisa membesarkan Grombol seperti ini kan. Betul. Jadi kalau menurut lo sekarang yang punya karakter uniknya apa sih? Coba ini kan Doli karakternya malu kayaknya beda tipis nih. Beda tipis. Beda tipis menurut gua. Kayaknya agak kalem tapi punya aura kuat gitu. Tapi kalau yang kayak si Ali kan gitu. Ketemu aslinya ternyata begini aslinya anjing aja cending kemarin. Emang lu kan ada yang waktu kita main TikTok live kan TikTok kan beda episode sama gua si Ali. Beda episode, gue gak dateng sama Ali. Yang lu rame-rame tuh gue gak dateng. Kan gue sama beda episode. Lu Koci yang kita sampai jam 2 pagi tuh gak ada Ji. Ya gue juga sampai jam 2 pagi tapi gak sama dia. Sama Pange. Sama Pange. Sama Pange. Waktu itu yang awalnya kan Ali nyenggol-nyenggol Koci. Makanya gue chat dia. Ini nih anak nih kayaknya potensial nih. Apalagi yang pas gue lihat dia nangis kan. Gara-gara Jurgen Klopp. Itu gue bilang, nih anak kayak punya masalah nih. Gue dalam psikologinya gue bilang. Tapi kan kalau Ali kan by setting kan sebenarnya kan. Dia bilang ya karakter dia kan dibikin seperti itu kan. Sebenarnya dia emang begitu sih. Kayak dia contoh dia nangis. Sebenarnya bukan itu enggak dibikin-bikin gitu. Enggak, dia emang hidupnya untuk Liverpool, Ji. Iya, gue ngerti. Cuman kan dia mengakui sendiri kalau dia emang suka banget Liverpool. Tapi pada akhirnya ketika dia kena tuh si nangisnya itu, ya dia sekalian tuh diterusin gitu kan caranya seperti itu. Jadi udah dikonsepin pada akhirnya. Jadi bukan yang benar-benar jadi dirinya seperti itu kan. Tapi kalau dari kalian apa nih yang kekuatan dari masing-masing lo karakternya apa? Misalkan lo yang sebagai orang pinternya, mungkin Doli sebagai orang yang kalau si Doli sebenarnya dia time flight di layarnya jadi sebentar. Gue hampir nggak pernah di jarang kamera. di konten dia benar-benar ngurusin bisnisnya dia. Bisnisnya. Bisnisnya dia. Yang percuma kuliah di London lama ya. Airing time-nya kan oleh mulu yang ada. Gitu. Coba Le, apa? Maksudnya kan kalau ada si gue dikenal sebagai
Yang pertama gue host. Oke. Gue host di Pojok Debat, program kita yang paling rame lah. Rame itu ya. Itu di Pojok YouTube Debat. ya? Ya, Apa YouTube. di TikTok juga namanya ada sama Pojok Debat? Enggak, juga? beda. Oke. Itu YouTube Kalau doang. TikTok dia short Iya. ini Oh, short doang. video, Gue konten-konten gitu game-gamean gue host gitu. abadi. Oke. Ya, sobat gue ini. pokoknya nggak boleh ada yang gantiin gue. Ya yang punya anjir. Iya. Hah? Nggak pernah anak-anak. Gue Oh, gitu? sakit mereka ini gue ngamuk-ngamuk tanya aja. Oh deh. gitu? Ngamuk-ngamuk gue bilang nih acara gue lo. Gue bilang gini lo bayangin lo make cewek lo gue pakai rasanya apa gue bilang gitu. Langsung deh enak. dia bilang. Otoriter juga ternyata ya. oke. Enak. Iya akhirnya udah ngerti lah udah. Iya, Pokoknya iya. intinya gue host di situ. Oke. Dan memang gue yang playmaking lah dalam Iya. diskusi debatnya. Karena gini, Pojok Debat itu lumayan menyita konsentrasi gue selama ini. Kenapa? Karena namanya udah berat. Ji. Pojok Debat, artinya gue harus menyajikan debat setiap Iya, ini iya. kan. Nah, artinya di situ gue punya peran untuk bagaimana gue bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang nge-intrik orang marah. Lu pada ketawa kenapa nih? Framing. Dia Iya, ngeri banget. oke. Oh, framing orang Framing gitu ya. ya. Atau gue bikin perbandingan yang hot takes gitu, ngerti Oke. gak sih? Nah, ya paling itu. Jadi gue playmaker lah di sana. Oke. Ya, gue akhirnya dikasih nickname Mel Framing. Oh, Gitu. oke. Itu bukan Nah, bukan nickname sih sebetulnya Apa dia. itu? Lebih ke cap di jidatnya. Karena semua yang keluar dari mulutnya pasti nge-frame. Nah, tapi kan biasanya talent lu kan cukup banyak gitu ya, ganti-gantian dan ada collabs juga. Siapa yang punya karakter paling kuat dan akhirnya Atau pada yang akhirnya kan paling tinggi Iya, viewsnya. viewsnya Pasti paling ada tinggi tuh apa? satu tuh. pasti kan ada karakternya menunggu. Ali sama siapa? Ganti season sih sebenarnya. Beda-beda season Iya. Kalau Siapa yang paling panas? Kan kalau biasanya ada sekarang- pairingnya tuh, siapa ketemu siapa lebih panas, siapa ketemu siapa lebih panas debatnya gitu. Ada nggak yang memang Liverpool ketemu MU let's say atau siapa ketemu siapa? sebenarnya paling panas tuh duel gue sama si Basya sebenarnya. Itu Lalu udah kan hostnya katanya. enggak. Maksudnya gini, bukan duelnya ya, tapi apa yang gue. Jadi ada gue ada satu talent namanya Basya, anak-anak Gerombol pasti tahu, Ya. yang suka nonton Gerombol. Dia tuh Arsenal banget, Oke. dan dia biasa gila sama Arsenal. Biasanya Nah, gila. Biasa. Sebenarnya dia nggak bias, tapi gue somehow gue bisa mancing ini orang sampai dia panas. Oke. Dan dia kalau udah panas dia bias. Oh. Nah itulah biasanya yang gue keluarkan tuh. Loh sama dong kayak Coach Justin ya. Dan itu dia bilang loh kok sebenarnya host di Gerombol gak kayak host biasa. So Iya, host di gua Gerombol nggak- ngikut karena gua terjun bener-bener sama. Ya, berarti sama kayak gua di DPI dong. Jadi Iya. ya memang pada akhirnya karakternya bukan menjadi playmaking lagi sebagai hostnya, tapi lu juga bisa ikutan debat kan? Bisa, tapi gue yang bertanggung jawab untuk ya nge-cut cost stretching atau dan lain-lain gitu. Ini biasanya kalau udah sampai host ikut debat itu biasanya karena dua talentnya nggak bisa berdebat pada akhirnya host ikut debat kan gitu kan. Iya, iya. Dulu gue juga begitu, Hanif sama Coach Yasin debat, Hanif sama yang lain nggak debat, ya gue debat sama dia gitu kan pada akhirnya. Karena gitu. tanggung jawab kita Cuma kan. satu Iya. biasanya Kalau krik-krik- kita nggak ada debatnya. Kalau gua sama Panji, pasti episode binder. Ya dia gebrak meja anjing. Langsung, ya siap setuju. Oh setuju Bang Binder gitu. Udah gitu aja. Orang gue cengengesan dimarahin, kenapa lu ketawa-ketawa? Enggak, gue pernah sama Panji anjing lihat-lihatan. Anjing itu seru banget tapi gue cinta banget sama Bang Binder. Ya Beneran. karena Dia passionate ya. Wah gila lu kalau lu hina apapun soal Madrid selesai lu udah. Oh gitu. Iya. Wah. Lu ini digepok kalau lu kan lu. dibangun dalam komunitas yang mungkin satu suara gitu, tongkrongannya mirip-mirip lah. Berarti anak-anak yang sevisi mau ngomongin banter pun nggak Iya, akan baper iya, kan. Nah, iya. kalau beratnya kemarin di DP itu atau mungkin di channel-channel lain yang dengan pandit-pandit yang mainstream itu adalah ya lu nggak kenal sebelumnya gitu dan Iya. lu nggak Satu tongkrongan. nggak dalam satu visi, Oh, nggak satu tongkrongan, nggak iya. kenal dulu, nggak temenan dulu, Banyak. tiba-tiba disuruh debat di situ. Iya, iya. Nah kan ada yang kalau gua sama Coach udah kenal dari ESPN dari 2014, udah santai tuh. Kita mau perang urat syaraf di layar tapi udahannya tuh udahan gitu. Tapi ada beberapa yang lain yang nggak bisa kayak gitu. Nah Iya, itu iya. makanya yang membedakan akhirnya gua sama Hanif ya udahlah. Makanya cuman kita bertiga yang lanjut lagi habis itu bikin Nah ini yang kan lain. ada konten-konten kreator lain ya di Instagram maupun TikTok yang juga sejenis ya. Gua Iya. kalau di TikTok gua nggak tahu deh siapa yang lebih Ji, sekuat tapi kalian. sorry gue potong. Gue tertarik meng-highlight satu hal nih Ji. Kemarin kan mereka dapat 3 nominasi Ji. Oh Di iya. Jebret Media. Apa aja sih channel JMA. terus Ada sosial Kita media. platform digital, Social program media. platform Oh, digital, debat ya. sama sosial media. Sosial media. Oh, Nah ini ada 3 nih Ji. Hmm. Ini yang kenapa menurut gue menarik di highlight Ji. Karena kan sebenarnya channel mainstream kayak Jebret Media, kayak kita itu jarang meng-acknowledge lah. Maksudnya upcoming IP kayak gini. Iya iya iya. Biasanya kan kita kayak maksudnya kayak kalau ada yang baru gitu kan misalnya atau ada channel-channel yang mungkin di TikTok kalau memang sebenarnya pendapat-pendapatnya nggak relevan
biasanya kan kita ya udah lewat aja gitu Iya, kan. iya. Nggak harus sampai di recognize gitu. Iya. Nah, berarti ini kan sampai di recognize dan di 3 kategori menurut gua. Berarti kan 1, gua ngajak mereka collab pertama kali di Regista. Iya, Itu kan berarti gua meng-acknowledge betul. effortnya mereka nih gitu. Iya. Kemudian lebih dari itu ternyata Jebret Media juga meng-acknowledge. Ternyata bukan gua doang nih, Ji. Iya, iya. Kan lu sering bilang kalau nggak dari gua, Pange pun bilang kalau nggak dari gua, ini anak-anak nggak mungkin ketemu Benar. Justin. Benar. Karena tuh jauh banget. Circle-nya tuh beda menurut Circle-nya gua. beda. Itu Dan- menurut gua tadi circle-nya beda Iya. kan. Dan Kalau apa nggak yang ketemuin dengan urusan cuan itu nggak lah. mungkin. Ya. Dan apa yang lu present itu nggak mungkin kena nih frekuensinya sama Justin. Iya. Tapi Justin ketika lu udah ketemu personal enak banget kan orangnya. Iya. Dia ngasih kalian kuliah sampai jam 2 kan udah pagi kan gitu. Iya. Maksudnya dia juga appreciate apa yang lo lakuin. Nah, maksud gua apa sih Ci menurut lo yang bikin mereka nih kan generasi baru yang bisa direcognize sama orang-orang yang lebih lama. Karena kan sebenarnya itu yang susah Ji. Iya, iya. Kayak gua nih, gua memposisikan diri gua buat gua dapat kesempatan di DPI aja dulu awal-awal mungkin. Iya. Kalau gua nggak kenal Valen nggak mungkin Ji. Iya. Kan practically mereka nggak kenal Valen, mereka nggak kenal gua Iya. awal-awalnya. Iya. Tapi gua kasih rekognisi, Jebret Media ngasih rekognisi. Ya karena itu sih menurut gua konsistensi mereka dalam bikin konten dan itu hit gitu. Ibaratnya mereka tuh hit. Yang tadi mereka Iya. bilang tembus sudah berapa 1 juta, Iya. 1 juta. Ya mau nggak mau lu harus recognize lah karena suara netizen kan kalau kemarin kan JMA itu kan dari suara terbanyak kan Iya. dari polling netizen. Iya. Bohong lo kalau nggak memasukkan Grombol dan juga gua kemarin sebenarnya juga kayak ada beberapa nama mungkin yang sebenarnya mungkin layak masuk gitu ya. Tapi ya udah memasukkan Grombol menurut gua udah acknowledge dari anak-anak perwakilan Gen Z lah. Walaupun Oleh bukan Gen Z tapi menurut gua Tapi Grombol rata-rata nih emang wajah Gen Z. Gen Z banget menurut gua. Wajahnya, ya. Karena memang kontennya gue melihat ya itu tadi Oleh bilang fresh walaupun mungkin sebenarnya nggak masuk ya buat yang kalangan Justin, Binder Ya. dan lain-lain. Tapi buat kalangan sekarang tuh kena banget gitu. Mereka games, mereka ringan, mereka celah-celahannya masuk secara Gen Z kagak tiba-tiba tantrum gitu kan. Iya. Ya kan maksud gue itu. Nah ini kalau kalian sekarang setelah kemarin dapat nominasi ini, apa goals kalian ke depannya? Apakah Atau kalian ini deh gimana apa perasaan lo gitu, misalnya lo tiba-tiba direcognize sama channel kemarin yang ngomong pada balik jam berapa itu? Gue Yang pada gue berangkat barengan sama anak-anak Grombol. Iya tapi pulangnya dulu Gua balik. belakangan. Iya. gue baik duluan. Jam berapa lu? Takut bini gue. Gue duluan balik duluan. Takut bini. Gak tahu deh yang lain nih. Lu gak barengan? Nggak barengan, gua Ah, sendiri. ini lo Alamat, dulu ya. deh perasaan lo, maksudnya Akhirnya. gimana feedback lo ketika lo dinominate Dia gitu. diundang, Atau tiba-tiba dinominate. ya pertama Bahkan lu collab, baca iya, juga kan, baca. collab sama Justin. Iya ya, kalau dia gue udah nominate. udah jelas happy lah ya. Dia acknowledge aja udah happy. Yang kedua masuk nominasi happy dan nggak menang menurut gue wajar karena ini first year, Iya. ya kan. Dan menurut gue kayaknya khusus Grombol nominasinya beda deh, gitu kan. Karena memang kita warna yang beda sendiri dan kalau kita harus compete, contoh kayak di sosial media kita harus compete sama timnas Indonesia kayaknya Iya ya jauh sih Ya. itu memang. Itu susah kan lah. semua pecinta Indonesia pasti akan nonton Nah. itu, apa lihat itu gitu. Iya kan. kan. Jadi menurut gue jadi nominasi aja udah cukup happy. Iya. Gak lu Jadi- kontroversi dikit tuh, gue gak happy gitu dong. Gimana sih? Sebenarnya ya kalau dibilang happy, cuman apakah itu kembali lagi sama kita capitalize sama angle yang tadi gue bilang bahwa ada celah di industri ini bisa masuk. Itu kembali lagi emang gue mau Oleh alhamdulillah 2 tahun terakhir kita udah pede banget gitu. Tanpa ada nominasi misal contoh Jebret kemarin kita masih pede banget sama visi kita gitu. Ah. Ya ini yang gue juga melihat dari kacamata luar gue ya. Gue melihat kalian tuh ya bodo amat gitu. Kita nggak perlu ngikut aliran mainstream. Kita nggak butuh acknowledge dari orang-orang yang mungkin di channel mainstream ini ya karena lu udah punya pasar sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau gue boleh sedikit ya klarifikasi lah ya. Yang pertama kan tadi lu bilang berada. Sebenarnya kalau misalnya dari segi perusahaan kita tuh small banget. Gitu, Enggak, small. lu secara pribadi, secara pribadi. yang Ya berada. masa harus dipisahin lah. My friend, Enggak. London ini. Bentar. Hey, Siapa hey. Panit-panit jurnalis itu nggak mungkin bikin kafe terus bikin kayak ginian. Nggak mungkin. Jadi setelah gue Gua pulang lagi dari nggak ada London, kerjaan nih, gua London bikin. anjing. Enggak. Bukan. Enggak gini, maksud gue secara Grombol tuh minimum banget investmentnya. Oh iya. Kecilnya ngerti. parah dan even kalau lu nanti bisnis. nengok ke studio gua, alat gua tuh sederhana semua gitu. Berapa kamera lu? 2 Udah lumayan lah. 2 dan sederhana banget lah Oke. gitu. Maksudnya ngepas banget gitu. Itu yang pertama. Tadi gue mau bahas apa jadi manusiaan sih. Iya lagi. Yang kedua, kenapa kita hit? Kenapa kita hit? Unframing Enggak, anjing. enggak. Kenapa kita hit? Dan lo tadi sempat sebut konsistensi. Kita tuh
produksi long form YouTube aja dengan kapasitas tim yang kecil dan alat yang sederhana tuh kita 5 seminggu. Gitu Senin sampai Jumat gitu. Jadi mungkin Editornya itu pays mati. off gitu loh. Editornya berapa Gitu. lu? Editornya 1 long form 1 short form. 2. Mampus tuh editornya kerja keras anjing. Jadi terus. jadi ya untuk yang dengerin ini maksud gua ya pasti pays off lah kalau lu kerja keras gitu. Iya, secara bisnis tapi memang masih kecil banget gitu. Ya. Nah ini kan pada akhirnya tadi gue mungkin lihat kalian, even kalian orang berada atau kalian start dari emang orang yang punya, tapi kan kalian start small. Pada akhirnya kalian juga mulai nih mikir, kita udah mulai spend banyak, Ya. sewa juga jalan terus, walaupun mungkin ruko punya kalian gitu ya, cuman sewanya jalan terus dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kan ini mau dibawa kemana nih? Lu udah mulai mikir belum? Oke, prospek kedepannya secara bisnis gue akan lebih. Nah ini gua bisnis nyari- Pak, waktunya lu bicara Pak. Nah, kan lu mumpung udah kenal Hanif nih, lu porotin aja Hanif. Jadi gue yang diporotin. Pada akhirnya lu besar tanpa, kan kalau besar di TikTok doang kan pada akhirnya mungkin ya duitnya sesekali endorsean gitu kan. Bukan emang yang AdSense di YouTube gede, terus juga orang built-in secara konsisten. Nah, pada akhirnya lu ngejar ke sana gak sih? Bingung deh jawabnya. Bingung. Kalau bagian bisnis dulu Doli. Cuma gue tau lah kalau maksudnya ya pasti ujung-ujungnya ke sana. Karena kita kan gak mau small terus. Betul. Kita mau besar pasti kan. Cuma kalau untuk sampai sananya kapan ya gue nggak tahu urusannya bagian bisnis. Atau memang kalian memang ya udah, gue nggak terlalu peduli bisnisnya nantinya mau kemana, kita memang menjalani sebagai passion aja gitu. Jadi Enggak, udah pasti ini harus jadi bisnis karena waktu gue tersita sangat banyak. Ji. Mungkin kalau seminggu kita kerja 8 kali 5 40 jam gitu ya. Mungkin 20 jam gue di Gerombol gitu. di sini mulu dong lo. Iya, udah Oke. setengah tuh udah habis buat Gerombol. Jadi memang harus menghasilkan. Makanya hari ini dan di beberapa hari belakang lu sering lihat gue sama Hanif Iya, kan. iya, benar. Nah, karena gue memastikan itu berjalan. Cuman ya kedepannya memang ya pastinya mungkin Mr. Hanif bisa lurusin juga ya jadi leading personality based media company, digital media company gitu yang sewajarnya ada 2 fokus dari sisi B2B juga ada 2, dari B2C ada 2. B2B pastinya tap in dari brand. Kalau ada mau brand tolong kita. AdSense, ads dan lain-lain. Dari B2C juga ekspansi ke productized, produk-produk yang bisa dijual yang masih ada irisannya dengan Gerombol gitu. Satu itu, kedua ya tergantung arahnya Indonesia kemana. Semoga bisa juga kita ngikutin kayak di luar. Ada Patreon, ada membership kayak Coach Justin gitu. Ya, arahnya ke sana gitu untuk sekarang. Sky is the Fokus. limit lah. Ya, Kita yang penting masih fokus aja. melihat-lihat. Dan tadi gue sempat baca kalian juga katanya punya apa Gerombol apa shop ya apa tadi? Merchandise. Ah, itu Itu belum belum kemana-mana itu. Cuma test the market sebenarnya. Iya, oke, cuman iya itu belum ada plannya, cuman masih jauh dari Masih sana jauh banget. gitu. Nggak ada Oke. niat gitu. Karena Gerombol ini terkenal dengan games, Ji. Oke. Ya, karena durasi udah 37. Kita lanjut. Kalau kita akan main adu chemistry. Let's go. Ya. Tim podcast selesai versus tim Gerombol. Ya. Oke. Oke, kita akan bermain masing-masing diberi 3 menit untuk adu chemistry, menebak nama pemain atau pelatih sepak bola. Tim yang paling banyak menjawab dengan benar akan menjadi pemenangnya. Oke. Let's go. Berarti gue sama Panji nih ya. Gimana sistemnya Oke. nih? Sampai gimana sih ini? Asal sebut aja nih kita. Aduh, Ya, chemistry sepak bola. Oke, ini Ya, ya. jadi cuman boleh satu kata kan? Jadi lu boleh kasih clue satu kata, tidak boleh bahasa Inggris yang Oh, diartiin sinonim, nggak boleh sinonim artiin atau kebalikan, gitu. Dia harus bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia. Ya, dan Tidak boleh sinonim. sinonim atau kebalikan. Misalnya apa ya? Tangan kanan, tangan kiri gitu. Oh iya, nggak boleh. Misalnya Southgate gerbang utara Nggak gitu. boleh, nggak nggak boleh boleh, gitu. my friend. Tadi gue bacain dulu ya game sessionnya atau aturannya adalah clue-nya hanya berupa kata-kata, tidak boleh pakai gestur dan juga gerakan. Tidak Tidak boleh boleh menyebut menyebut klubnya saat ini. Gak boleh menyebut asal negara pemain Oke. atau pelatih tersebut. Ah, ini mainan kita. Ini game kayak gimana sih? Kagak tahu Gampang, gua. gampang. Iya kayak waktu Ayo, itu ayo. yang gua sama lu Yang lo ngelawan. Fuad lo sama Fuad. Iya gue mau Fuad lo sama Oh, Justin. Justin. Oh, yang iya, yang iya. gue menang Ji. Tai. Ya, kalau coach udah jadi main gini mah udah kagak mungkin inget dia. Apa? Yang masih clue. Ji, yang Ini gua ngasih deh. clue. Jadi gimana sih? Ji, gua ngasih clue. Ingat gak? Gua hanya dengan satu kata-kata Tobrut lu langsung tahu Ji. Enggak lah, Udah gua aja Ji. Udah, udah. Iya. Hey, my friend. Tai, Tobrut itu anjing. Kesannya gue yang bokep, lu yang bokep anjing. Lu yang bokep anjing. gue boleh. Gue aja deh. Ya dah. Oke. Yang jawab siapa? Gue boleh lu? buka. Hah? Enggak, di Gerombol yang jawab siapa? Oh, cuma Terserah. 2 orang nih. Kan dua yang Oh main. 2, terserah. Nanti gantian. Ini ada Berapa berapa sama soal? Pai? Gas Pai. Pas, Paul. Dulu deh.
Ya dulu aja enggak apa. Enggak, Ada Doli. Ada, ayo gue bacain nih. Gue boleh buka? Boleh, lo kan yang bacain dulunya. Jangan kelihatan Doli aja. Enggak, maksudnya ntar dulu. Ini siapa dulu nih? Grombol dulu. Lo sweet Oh, lah. sweet. Ayo. Ini sama gak sih mereka? Gesture juga gak boleh? Oh beda. Oh gitu. Ntar dulu. Udah Sweet jago apa nih sih? gimana sweet sweet? nih. Sistem sweetnya Jepang. gimana? Bang ya, sekali ya. Sekali ya udah kelamaan. 1, 2, beng. Tuh 2, beng. Tuh 2, beng. Tuh 2, beng. Tai lama ya. Anjing. Ya udah kita duluan siapa? Kita. Ya udah kita dulu deh. Ya udah kita dulu deh. Enggak, lu mau main Enggak, lu dulu deh jadi gue bisa niru. Oh iya. Contoh aja. Contoh gitu. Oke. Ayo. J. Apa? Ini nama pemain ya? Ah, ini cuma satu kata ya? Enggak harus satu kata. Oh, enggak harus satu kata, boleh. Oh hanya kata. Ada waktunya enggak, Fed? Enggak boleh. Ada 3 menit. Oke. Oke. J. Hai. Back favorit Coach Justin. Ben White. Yang bener. Back favorit. Siapa anjir? Saliba. Ah, lu. Yang pasti dipuja-puja sama dia. Van Dijk. Tuh. Bukan. Pas dulu deh. Iya itu udah benar. Van Dijk udah. Iya. Oh ini benar, oke. Ah, lu. Nomor 2. Ini nggak boleh. Klubnya kan, berarti negara boleh dong. Nggak boleh juga. Negara nggak boleh. Nggak boleh. Sebutinnya Kidal apa gitu boleh. Rambutnya apa gitu. Pelatih timnya Oki yang dibenci Coach Justin. Pioli. Ah, Anjing. Internal banget anjing. Terus. pemain terbaik tim gua yang lagi cedera. Rodri. Ah, tuh. Terus Terus cepetan. sayapnya Madrid yang larinya kayak Flash. Vinicius. Ah, oke. Striker terbaik lo. Tim lo. Hoylund. Anjing. Tim lo yang satu lagi anjing. Oh, Lautaro Martinez. Nah, itu dia. Ya, bilang dong. Oke. Aduh. Pelatih juara hampir treble kemarin. Pelatih juara. Hampir treble. Siapa anjing? Hampir treble. Dulu pas main di Liverpool. Ayo buruan nah. Hah? Dapet lu. Dulu main di Liverpool. Oh, Xabi Alonso. Nah, itu dia udah. Anjing nih anjing tai susah lagi. Apa sih? Gue skip dulu. Boleh lanjut kan? Boleh skip Ya dulu. oke, strikernya tim Ole yang nggak pernah ngegolin. Apa Nicholas Jackson? Udah itu. Padahal golnya banyak Iya, anjing. Golnya banyak anjing. Playmaker favoritnya Coach Justin. Odegaard. Satu lagi nih susah banget anjing. Enggak lah, satu lagi gila lu. Oh iya. Ini Kok lama banget pelatih tim gua sekarang. Jurgen Klopp. Oh, Mota. Itu dia. Nomor 8, ini anjing nih susah lagi. Tai nih, Yafet tai banget anjing. Pemain Liverpool paling ganteng pindah ke Brighton. Ini yang berewokan Adam Lallana. Nah, udah. Tahu gua. Anjing. Oh iya nyebutnya udah salah udah. Udah, habis dong. Tadi itu Vinicius juga ngebut klub deh. Oh iya berarti 2 dong gagal. Anjing tai banget dicatat anjing. Kompetitif anjing. Tapi kayaknya 3 menit kelamaan deh. Kelamaan. Udah lah. Udah. Berarti kita bener 8 ya. Kapan? Gampang nih. Fokus gua liatin lu anjing, gua liatin. Ini semenit kelar ini. Iya. 3 menit Ya. kelamaan itu mah. Iya. Harusnya semenit. Ya nggak apa lah. Oke. Lanjutin aja. Kiper yang kalah di final UCL 2021. 2023. 2023 Onana. Oke. Pelatih yang berhasil membawa tim Inggris pertama yang menang Conference League. Moyes. Oke, left back yang dia bermain 10 musim di klub ini, tapi total bermain hanya 5 musim. Jadi cedera mulu. Tapi kalau timnasnya udah mulai mau main dia sembuh. Luke Shaw. Oke. Center back paling ngebut di IPL hari ini. Van de Ven. Oke. Pelatih paling negatif selain Mourinho ada di La Liga. Ini Terkenal dengan negatif Simeone. Ya. Winger dengan kaki kaca. Winger dengan kaki kaca yang bisa main 2 kakinya aktif. Dembele. Oke. Di tim yang Dembele, di tim Nasir Dembele ada yang pernah juara, sekarang masih bermain. Dia playmaker, paling ganteng pendek. Griezmann. Oke. Pelatih yang having his first season sekarang, tapi udah di perangkat 1 di IPL. Arne Slot. Oke. Pelatih yang narsistik. Arteta. Oke. Udah kayak misteri deh Bang. Striker ex Sociedad yang ngacak-ngacak IPL. Isak. Oke. Oke. Yeay. Wow.
Keren itu. Lu bego nih Mas. Anjing, gua kan tim Grombol Ji. Kenapa lu nyebut nama klub anjir? Gue juga takut salah dari tadi. Kompetitif banget. Tapi aman ya gue Pet ya? Mantap, Aman ya? mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari para Dopotsai. Oke, ini dia pertanyaan dari Dopotsai. Menurut Grombol dari Daryl Gunawan, kalian kan anak muda Gen Z, bukan anak muda ternyata anjir. Nah, maka dari itu gimana sih cara kalian bisa konsisten dalam mengembangkan Grombol? Boleh dibagi dong tipsnya buat anak muda, khususnya Gen Z supaya bisa belajar konsisten dari kalian juga. Tuh gimana caranya bisa konsisten, tapi juga konsistennya bisa yang memang kena gitu, nggak cuma konsisten. Karena ada orang yang konsisten tapi nggak bisa tahu kan gimana caranya dia bisa hit the algorithm. Pai. Karena gue berapa kali ngadepin talent juga. Kayak Ali Reds itu kan bapernya parah. Baper secara di luar lapangan. Iya, di luar walaupun konten juga baper dia. Overthinking, takut dihujat dan lain-lain. Basya juga kayak dikedus-kedusin tiba-tiba oleng gitu-gitu. Menurut gue, iya kalau di Ada. Arsenal Fox. Arsenal Fox, oke. Tadi di bawah ya ada juga. Ada di bawah. Oke. Menurut gue cara konsistennya itu lo jangan overthinking sama sesuatu, apalagi sama komen-komen orang. Kalau lo ngerasa lo benar, lo lanjutin terus, lo konsisten di waktunya tetap lo lakuin. Ya itu aja pokoknya terus lakuin. Jangan peduli lo mau dikatain kardus kayak apa kayak selama bukan ngatain keluarga dan lain-lain, lo nggak usah lo peduliin lah gitu. Life Menurut is a gue. marathon, not a sprint. Iya. Itu dia. Dan kalau mau mulai mungkin mulai di short form dulu, belajarin strategi gimana Growth hack viral di TikTok boleh sih, jangan gitu. tinggalin. TikTok dipakai, jangan tinggalin menurut Dan gua. TikTok kan Buat ada growth hack, mantap. ilmiahnya, ya kan ada caranya viral tuh gimana, nggak cuma bikin video doang gitu, jadi pelajarin. Oke, ini dari Arlandria, gimana tanggapan Grombol dapat cap kardus dari Koci? Senang. Senang lah. Iyalah yang ditunggu itu. Minimal udah dilihat sama Koci ya. Iya. Dari An Azuda, bagaimana cara kalian Grombol untuk memikirkan dan meredam ketika mendapatkan komen atau sindiran dari media-media bola di Indonesia yang lain apabila mereka meng-hate atau semacam sindiran? Apakah kalian melakukan evaluasi untuk hates tersebut atau tidak? Gue sejujurnya sampai hari ini nggak tahu emang ada ya. Apaan? Yang nyindir nggak ada kayaknya. Nggak tahu deh, gue juga nggak tahu. Iya. Kayaknya nggak ada. Grombol jelek gitu-gitu. Pun kalau ada, berarti orang itu nggak nonton. Karena kalau dia nonton, dia tahu kalau kita di konten itu isinya tuh memang berniat untuk have fun. Jadi gue kadang melakukan statement yang gue nggak pengen untuk hanya bikin teman gue marah. Ngerti gak sih? Iya. Itu biasanya yang biasa nonton Grombol ngerti gitu. Tapi kalau gue boleh nanya, kalian tahu gak siapa kompetitor kalian di TikTok itu sekarang yang memang konten bola? Ada nggak yang kalian TikTok. lihat Ya acknowledge paling sebagai sebenarnya kompetitor lah, bukan? sebenarnya ada yang seangkatan sama kita. Bukan kompetitor juga Iya. karena hampir collab mulu. Iya, tapi Itu kan di satu sisi ya Hakim bersaing Garis sehat lah. Partners, tapi mereka harus semacam kurang agak vakum karena Siapa? Hakim Garis Partners. Oh, itu bukannya talent lu juga? Nah iya kan Bagian makanya dari Grombol. itu sebenarnya Oh, jadi bisa juga. dibilang saingan tapi juga sebenarnya kawan dekat kita gitu. Oh. Di luar itu nggak Oh, di ada. Instagram ada kan yang kayak siapa yang Kidi Ketit apa tuh yang modelnya konten. Beda beda itu ya. sketsa dia. Oh, dia sketsa ya. Nah, Oh, bagus dia tuh nggak main dia. diskusi ya. Enggak. Nah, itu juga satu cara yang berbeda lagi untuk dapetin Iya. itu kan algoritma si Kidi Ketit itu tuh. Iya. Oke, dari Silv Irwer. Buat Mas-mas Grombol, terima kasih udah nemenin waktu gue skripsian 6 bulan ke belakang. Thank Jujur you, thank you. motivasi gue bertambah saat skripsi berkat debat-debat kusir kalian. Nah. Yang kadang make sense, kadang berlebihan. Terima kasih banyak Grombol. Thank you, Sama-sama, thank you. sama-sama. Appreciation post ya itu ibaratnya buat Grombol ya. Iya. Ya itu dia, terima kasih pastinya buat Grombol, buat Papai, buat Thank you, Panji, Ole, Hanif. buat juga Udah diundang. Doli yang sudah hadir di sini. Pastinya kita juga mungkin ke depannya akan collabs lagi Ya, ke depannya Siap. untuk bisa namanya sekarang udah eranya collabs ya. Bersaing boleh tapi juga collabs untuk sama-sama membangun ekosistem konten kreator bola dan digital ini lebih besar lagi pastinya. Setuju. Dan pastinya memancing untuk sponsor teman-teman Hanif ya. Untuk akhirnya ini loh kita bisa Tenang, dipasang uang Nanti di sini. podcast selesai season 2 ketika Coach Jasin pulang kita akan punya Anjay. sponsor resmi. Ya, thank you dan pastinya untuk semuanya Grombol yang juga sudah hadir, semoga kalian bisa tetap konsisten membuat konten yang pastinya juga bermanfaat. Tadi juga sudah dilihat contohnya menemani dia skripsi, membuat mereka termotivasi dan juga mungkin untuk memulai para Gen Z untuk memulai seperti kalian ya. Ya. Jangan sekarang lagi udah bukan lagi caranya hanya lewat jalur mainstream. Lo harus lewat TV dulu, lo lewat harus
jurnalis dulu sekarang bisa memulai dari konten kreator. Tapi pada akhirnya kalian akan menentukan kalian akan menjadi konten kreator seperti apa. Konten kreator yang bisa bermanfaat atau cuman mencari sensasi doang. Itu ya. Thank you buat Gromol sekali lagi udah datang. Dan juga pasti untuk penonton podcast selesai, jangan lupa kalau kalian bisa beli merch-nya podcast selesai di casual.id dan nanti akan ada artikel terbaru ya Nif ya. Ya. Segera akan di-desain. Yang kalian tunggu-tunggu, yang di vote sama semua orang akan keluar. Ya. T-shirt BNBWT. Wah. Ada kepanjangannya nggak tuh? Jing. Apa singkatannya doang? Ada tapi disensor. Ada di bawah tulisan panjangnya tadi disensor. BNBWT Anjing banget. Oke, Dan gue thank udah you. lihat desainnya keren banget. Ji. Keren ya? Iya keren banget. Terus bahannya sekarang udah beda. Jadi kemarin Casual udah present ke gue. Keren. Langsung tuh ditunggu aja nanti BNBWT akan segera launching dan pastinya saksikan terus podcast selesai di YouTube Coach Yasin tiap Jumat jam 7 malam. Akhir kata selesai itu cicilan. Bye semuanya. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game.